Kisah si Buru Pareme. Dalam mitologi Batak dipercaya adanya si Raja Batak yang memiliki dua orang keturunan, yakni Guru Tatia Bulan dan Raja Sumba atau Isumbaon. Selanjutnya, Guru Tatia Bulan memiliki keturunan yang terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Adapun 5 anak laki-lakinya adalah Raja Biak-Biak, Tuan Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja. Sementara itu, 4 anak perempuannya adalah si Buru Pareme, si Buru Paromat, si Buru Pidin, dan Nantinjo. Setelah anak-anak itu dewasa, mereka menjalin hubungan sedara karena masih langkanya manusia. Selain itu, mereka juga hidup terisolasi sehingga terjalinlah hubungan asmara antara saudara kandung tersebut. Incest atau perkawinan saudara terjalin antara dua Saribu Raja dan si Buru Pareme. Setelah itu, si Buru Pareme mengandung dan menjadikan aib dalam keluarga. Dalam mitologi Batak, perbuatan tersebut merupakan hal yang tabu dan terancam hukuman mati. Saudara Tuan Saribu Raja dan si Buru Pareme sangat marah dan berniat untuk menghukum pasangan itu. Namun, mereka semua tidak tega untuk membunuh saudaranya sendiri. Mereka kemudian memutuskan membuang Tuan Saribu Raja dan si Buru Pareme ke hutan secara terpisah. Si Buru Pareme dibuang oleh saudara-saudaranya ke hutan di atas Sabulan. Daerah tersebut merupakan sarang harimau. Saudara-saudara si Buru Pareme menganggap bahwa ia akan mati kelaparan atau dimakan harimau. Si Buru Pareme akhirnya dibuang ke hutan dalam keadaan hamil tua dan kesepian. Ia kemudian dikejutkan dengan kedatangan harimau. Ternyata harimau tersebut memberi isyarat untuk meminta tolong kepada si Buru Pareme. Ada tulang yang tertancap di rahang harimau tersebut. Si Buru Pareme kemudian menolongnya dengan mengambil tulang tersebut dan membuangnya. Kemudian, harimau tersebut menjadi jinak kepada si Buru Pareme karena sudah menolongnya. Setelah itu, harimau tersebut selalu membawakan daging buruan sebagai bahan makanan untuk si Buru Pareme. Persahabatan si Buru Pareme dengan harimau itu terus berlanjut hingga ia melahirkan seorang putra yang diberi nama si Raja Lutung. Si Buru Pareme kemudian merawat anaknya si Raja Lutung hingga ia beranjak dewasa. Suatu saat si Raja Lutung yang sudah dewasa berkeinginan untuk menikah dan mengutarakan kepada ibunya si Buru Pareme. Mendengar hal itu, si Buru Pareme merasa sedih karena ia yakin tak akan menemukan wanita untuk dinikahi anaknya. Kemudian, si Buru Pareme memberikan saran kepada si Raja Lutung untuk membawa cincinnya dan menyuruh sang anak pergi ke tepian yang jauh. Si Buru Pareme mengatakan sang anak akan menemukan wanita untuk dinikahi di sana. Adapun wanita tersebut sangatlah mirip dengan sang ibu hingga hampir tidak bisa dibedakan. Si Raja Lutung kemudian menuruti saran dari ibunya dan pergi ke tepian jauh. Tanpa disadari, si Buru Pareme mengambil jalan pintas untuk mendahului anaknya. Akhirnya, si Raja Lutung sampai di tepian jauh dan menemukan seorang wanita yang sangat mirip dengan ibunya. Si Raja Lutung kemudian menghampiri wanita tersebut dan menikahinya. Tanpa disadari oleh si Raja Lutung, wanita tersebut adalah ibunya sendiri. Akhirnya si Raja Lutung dan ibunya menikah dan hidup bahagia hingga melahirkan keturunan. Adapun mereka mendapatkan keturunan 6 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak laki-laki mereka adalah Sinaga Raja, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar. Sementara itu, 2 anak perempuan mereka adalah si Buru Amak Pandan dan si Buru Panggabean. Ketujuh putra si Raja Lutung dan si Buru Pareme kemudian menunjukkan marga-marga Batak masih ada hingga saat ini.